Perkenalkan, nama saya Marsinta Ritonga. Saya dari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan review materi yang tercakup dalam bab 1 sampai bab 7 untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Dalam bab 1, saya akan menjelaskan mengenai kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis atau penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap, dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Jenis-jenis penggabungan usaha atau kombinasi bisnis itu ada 3. 1. Integrasi horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. 2. Integrasi vertikal, yaitu penggabungan 2 atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut tahapan produksi atau distribusi. 3. Konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Alasan penggabungan usaha atau kombinasi bisnis itu ada 6. 1. Manfaat biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan. 2. Risiko lebih rendah. Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Penggabungan usaha ini kurang berisiko, terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. 3. Penundaan operasi pengurangan. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan standar lingkungan hidup. Sedangkan bila melakukan pembangunan fasilitas perusahaan baru mungkin menimbulkan sejumlah penundaan, misalnya harus memperoleh izin dari pemerintah. 4. Mencegah pengambil alihan. Beberapa perusahaan yang bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih. Beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. 5. Akuisisi harta tidak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud, maka akuisisi atas hak paten, keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama untuk suatu penggabungan usaha. 6. Alasan-alasan lain. Selain untuk perluasan, perusahaan-perusahaan mungkin memilih penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak, misalnya pajak PBB, pajak badan, dan lain-lain. Ada 2 bentuk kombinasi bisnis yang umum digunakan oleh perusahaan. 1. Merger adalah bila suatu perusahaan mengambil alih atau membeli kekayaan dari suatu perusahaan atau lebih. Maka perusahaan yang mengambil alih kekayaan perusahaan lain akan tetap mempertahankan identitasnya dan kemudian melanjutkan usahanya dalam skala yang lebih besar, sedangkan
perusahaan yang diambil alih membubarkan diri dan akan kehilangan status sebagai badan usaha. Maka kejadian ini disebut merger. Misalnya, perusahaan A mengambil alih perusahaan B, maka perusahaan B yang akan membubarkan diri, sedangkan perusahaan A akan berdiri lebih kuat. Bentuk yang kedua yaitu consolidation, adalah bila dua perusahaan atau lebih yang sudah berjalan bergabung menjadi satu perusahaan yang baru. Dan kemudian perusahaan baru ini menerbitkan saham dan selanjutnya diserahkan pada perusahaan yang bergabung sebagai pengganti dari kekayaan mereka. Sehingga pemegang saham dari perusahaan sebelumnya juga menjadi pemegang saham perusahaan yang baru dibentuk. Keadaan ini berarti pemilik perusahaan yang lama tetap sebagai pemilik dan hubungan dengan perusahaan yang baru masih tetap berlangsung karena sebagai pemilik, walaupun nama perusahaan sudah berubah. Dalam pelaksanaan merger, dicatat baik dalam pembukuan yang diambil alih ataupun perusahaan yang mengambil alih. Dalam perusahaan yang diambil alih, dilakukan likuidasi. Artinya, semua rekening yang terdapat dalam perusahaannya dihapuskan atau dinolkan. Sedangkan perusahaan yang mengambil alih akan mencatat aktiva dan utang dari perusahaan yang diambil alih. Berikut jumlah yang dibayarkan kepada perusahaan yang diambil alih, dan pembayarannya juga dapat berbentuk uang tunai atau surat berharga. Pelaksanaan consolidation dilakukan dengan cara menutup buku perusahaan yang bergabung dengan cara likuidasi, sedangkan untuk perusahaan baru diselenggarakan dengan buku-buku baru, yaitu aktiva-aktiva dan hutang-hutang dipindahkan ke perusahaan yang baru. Perusahaan yang baru akan mendebet rekening aktiva dan mengkredit rekening utang yang diperoleh serta rekening modal untuk yang ditentukan para perusahaan yang baru. Penggabungan usaha atau kombinasi bisnis adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Pengendalian yang dimaksud adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi suatu entitas demi memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Kombinasi bisnis melibatkan dua pihak, yaitu entitas pengakuisisi dan entitas yang diakuisisi. Ada dua metode yang dikenal dalam kombinasi bisnis, yaitu satu, metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Dalam metode penyatuan kepentingan, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya, sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Dasar pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. 2. Metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Dalam metode akuisisi, dasar pencatatan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Pencatatan nilai pada pengakuisisian. Mencatat nilai wajar dalam akuisisi. Langkah awal untuk mencatat akuisisi yaitu menentukan nilai wajar dari semua benda berwujud yang sebelumnya telah diidentifikasi. Aset tidak berwujud yang diperoleh dan liabilitas yang diperoleh digabungkan dengan kombinasi.
Ada 3 tingkat keandalan untuk estimasi nilai wajar. Level 1 yaitu nilai wajar didasari dari harga pasar yang ditetapkan. Level 2 yaitu menggunakan nilai terkini dari estimasi arus kas masa depan. Level 3 yaitu mencakup estimasi turunan lainnya. Bab 2. Investasi saham, akuntansi, dan pelaporan investor. Level pengaruh atau pengendalian. Apabila tingkat kepemilikan 0% sampai 20% akan memiliki pengaruh tidak signifikan, maka akan menggunakan metode biaya. Apabila tingkat kepemilikan 20% sampai 50% akan memiliki pengaruh signifikan, maka akan menggunakan metode ekuitas. Apabila tingkat kepemilikan lebih besar dari 50% akan memiliki pengaruh signifikan, maka akan menggunakan metode konsolidasi. Akuntansi menggambarkan kondisi ekonomi. 1. Metode biaya. Poin yang ke-1, metode biaya. Digunakan dalam pelaporan investasi dalam efek ekuitas yang tidak diperdagangkan. Jika dikonsolidasian, metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Poin yang kedua, untuk efek ekuitas yang diperdagangkan, jika konsolidasi dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Investasi biasanya dicatat menggunakan metode biaya dan disesuaikan dengan nilai pasar. Poin yang ketiga, mencatat investasi yang berpengaruh langsung bagi investor. Poin yang keempat, investor mengakui pendapatan investasi jika pendapatan telah didistribusikan oleh investi sebagai dividen. 2. Metode ekuitas. Poin yang ke-1, metode ekuitas digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investi dan konsolidasi tidak sesuai. Poin yang kedua, metode ekuitas tidak dapat digunakan sebagai pengganti konsolidasi jika konsolidasi sesuai. Poin yang ketiga, metode ekuitas digunakan utamanya untuk pelaporan investasi selain pada anak perusahaan. Metode ini paling sering digunakan jika suatu perusahaan mempunyai kepemilikan 20-50% pada saham perusahaan lain. Poin yang keempat, pendapatan diakui seperti pendapatan yang diperoleh investi. Poin yang kelima, investasi sebesar persentasi saham dari net aset. Pendapatan sebesar persentasi saham dari pendapatan bersih. Poin yang keenam, mencatat investasi baik yang berpengaruh langsung maupun yang tidak langsung terhadap investor. 3. Konsolidasian. Poin yang ke-1, konsolidasi melibatkan penggabungan untuk pelaporan keuangan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban individual untuk 2 atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa seakan-akan mereka adalah satu perusahaan. Poin yang kedua, konsolidasi umumnya merupakan pengendalian oleh suatu perusahaan atau induk perusahaan terhadap perusahaan lainnya atau anak perusahaan. Metode pencatatan atas investasi saham. Investasi saham dianggap sebagai pembelian biasa dengan metode fair value. Investasi saham tersendiri atas ekuitas sebagai pembelian tersendiri dengan metode equity dijadikan ekuitas.
Pada metode biaya, pendapatan yang diakui adalah dividen yang diterima dari perusahaan anak, sedangkan pada metode ekuitas, pendapatan diakui adalah bagian laba dari perusahaan anak dan dividen yang diterima akan mengurangi investasi dalam perusahaan anak. Penyusunan neraca konsolidasi baik berdasarkan metode ekuitas maupun metode biaya akan menghasilkan neraca konsolidasi yang sama. Kelebihan nilai buku yang diperoleh terhadap biaya investasi. Nilai buku kepemilikan yang diperoleh pada perusahaan investi dapat lebih besar daripada biaya investasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dari perusahaan investi dinilai terlalu tinggi, atau bahwa kepemilikan diperoleh pada harga murah. Jika total kelebihan itu berasal dari aktiva yang dinilai terlalu tinggi, maka kelebihan itu mengurangi aktiva tertentu yang dinilai terlalu tinggi. Dan jika aktiva bersih yang diidentifikasi dicatat pada nilai wajarnya, maka kelebihan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh biaya investasi adalah goodwill negatif. Goodwill negatif ditentukan untuk pengurangan aset tidak lancar selain surat berharga, dan jumlah yang ditentukan untuk pengurangan aset tertentu diamortisasi selama masa manfaat aset tersebut. Efek amortisasi pada pendapatan didasarkan pada konsolidasi goodwill terbalik satu baris, mengurangi akun pendapatan dan investasi. Oleh karena itu, untuk bagian dari nilai buku yang diamortisasi yang melebihi biaya, baik akun investasi maupun akun pendapatan investasi, perusahaan investor bertambah. Kelebihan nilai buku yang diperoleh terhadap biaya investasi. Nilai buku kepemilikan yang diperoleh pada perusahaan investi dapat lebih besar daripada biaya investasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dari perusahaan investi dinilai terlalu tinggi, atau bahwa kepemilikan diperoleh pada harga murah. Jika total kelebihan itu berasal dari aktiva yang dinilai terlalu tinggi, maka kelebihan itu mengurangi aktiva tertentu yang dinilai terlalu tinggi. Dan jika aktiva bersih yang diidentifikasi dicatat pada nilai wajarnya, maka kelebihan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh biaya investasi adalah goodwill negatif. Goodwill negatif ditentukan untuk pengurangan aset tidak lancar selain surat berharga, dan jumlah yang ditentukan untuk pengurangan aset tertentu diamortisasi selama masa manfaat aset tersebut. Efek amortisasi pada pendapatan didasarkan pada konsolidasi goodwill terbalik satu baris, mengurangi akun pendapatan dan investasi. Oleh karena itu, untuk bagian dari nilai buku yang diamortisasi yang melebihi biaya, baik akun investasi maupun akun pendapatan investasi, perusahaan investor bertambah. Akuisisi interim dari suatu investasi kepemilikan. Akuntansi untuk investasi ekuitas lebih rumit ketika akuisisi dilakukan dalam suatu periode akuntansi atau akuisisi interim. Perhitungan tambahan diperlukan dalam menentukan ekuitas pokok saat akuisisi dan dalam menentukan pendapatan investasi untuk tahun tersebut. Ekuitas pemegang saham pada perusahaan investi dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh sejak tanggal pelaporan terakhir kepada ekuitas pemegang saham awal dan mengurangkan dividen yang diumumkan di tanggal pembelian. Asumsi dasar yang digunakan akuntansi untuk akuisisi interim adalah bahwa pendapatan perusahaan investi diperoleh secara proporsional sepanjang tahun, jika tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Bab 3. Introduksi penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Tujuan dan manfaat. Tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian bertujuan agar perusahaan dapat menyajikan gambaran objektif dan relevan mengenai posisi dan aktivitasnya dari perspektif sebagai satu perusahaan dari seluruh perusahaan yang terlibat dan memiliki hubungan istimewa.
Hal ini diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan tidak memperoleh informasi yang menyesatkan, karena relevan berdasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi yang terjadi. Manfaat laporan keuangan konsolidasian bermanfaat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Selain itu, manajemen induk perusahaan mengetahui informasi terkini mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan entitas-entitas individual yang membentuk entitas konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain, dan sebaliknya, laporan keuangan konsolidasian tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Hal ini berarti jika tidak memiliki hak kendali yang lebih, maka mereka adalah badan usaha mandiri. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak untuk digabungkan, ditambahkan, atau yang sejenisnya. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disusun oleh perusahaan induk yang di dalamnya terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas-entitas anak dengan disajikan seolah-olah sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Entitas anak adalah suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas, seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain. Entitas induk adalah suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih entitas anak. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dan aktivitas entitas tersebut. Pengendalian dianggap ada apabila entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan entitas induk dan entitas anak yang dalam operasi sehari-harinya adalah entitas terpisah. Pengendalian entitas induk atas entitas anak menyebabkan operasi entitas anak dipengaruhi oleh entitas induk dalam banyak hal. Dengan demikian, akan banyak terjadi transaksi bisnis di antara kedua entitas tersebut. Dalam pembahasan selanjutnya, setiap transaksi yang dilakukan entitas induk pada entitas anak atau sebaliknya, atau transaksi yang dilakukan satu entitas anak dengan entitas anak lain dalam hubungan entitas induk anak disebut dengan transaksi antar perusahaan. Demikian pula transaksi utang piutang antar perusahaan. Periode laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi merupakan kewajiban yang ada pada saat pengendalian telah terjadi. Laporan keuangan konsolidasi disusun atas dasar 1 tahun atau 12 bulan, yakni per 1 Januari sampai 31 Desember tiap tahun. Apabila akuisisi saham entitas anak terjadi pada awal tahun, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi tidak akan bermasalah. Akan tetapi, bila akuisisi saham entitas anak terjadi bukan di awal atau di akhir tahun, akan timbul masalah penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun pertama setelah terjadi hubungan entitas induk anak, karena aturan periode laporan keuangan konsolidasi 1 Januari hingga 31 Desember tiap tahun. Jurnal eliminasi dan penyesuaian.
Untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi, digunakan jurnal eliminasi untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya. Ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai entitas tunggal. Jurnal eliminasi hanya dilakukan pada saat proses penyiapan laporan konsolidasi sehingga tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah, serta tidak dibawa ke periode-periode berikutnya. Laporan laba rugi konsolidasi, yaitu laporan laba atau rugi ini menunjukkan kondisi keuangan yang bergabung antara induk dan anak perusahaan. Neraca konsolidasi yaitu suatu neraca yang menunjukkan kondisi keuangan dari gabungan induk dan anak perusahaan. Bab 4. Teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian 1. Menempatkan nilai wajar atau fair value. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar, teknik penilaian nilai wajar yaitu 1. Pendekatan pasar. Pendekatan pasar menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau kelompok aset, dan liabilitas yang identik atau serupa seperti bisnis. 2. Pendekatan biaya. Pendekatan biaya mencerminkan jumlah yang dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat aset atau sebagai biaya pengganti saat ini. 3. Pendekatan penghasilan. Pendekatan penghasilan mengkonversi jumlah masa depan, contohnya arus kas atau penghasilan dan beban, ke suatu jumlah tunggal saat ini yang didiskontokan. Ketika pendekatan penghasilan digunakan, pengukuran nilai wajar mencerminkan harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut. Laporan arus kas konsolidasi. Perusahaan harus menyajikan laporan arus kas pada saat mengeluarkan laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan konsolidasi sama dengan laporan arus kas yang disusun untuk entitas konsolidasi dan pada dasarnya disusun dengan cara yang sama. Penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Laporan arus kas konsolidasi umumnya disusun setelah laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan neraca konsolidasi. Laporan arus kas tidak dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi 3 bagian, tetapi disusun dengan menggunakan informasi yang ada di ketiga laporan yang lain. Jika menggunakan pendekatan tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas, dengan laba bersih sebagai titik awal, maka laba bersih konsolidasi harus disesuaikan dengan semua pos yang mempengaruhi laba bersih konsolidasi dan kas entitas konsolidasi secara berbeda. Penyusunan laporan arus kas konsolidasi hanya memerlukan beberapa penyesuaian seperti penyusutan dan amortisasi dari penghapusan diferensial pembelian, selain yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas perusahaan individual. Penyajian laporan arus kas diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya kas masuk dan kas keluar tersebut berdasar 3 jenis kegiatan di perusahaan, yaitu 1. Kegiatan operasional, 2. Kegiatan investasi, 3. Kegiatan pendanaan. 1. Kegiatan operasional. Pada perusahaan dagang terdiri dari membeli barang dagangan, menjual barang dagangan tersebut, serta kegiatan lain yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang. Untuk perusahaan jasa, kegiatan operasional antara lain adalah menjual jasa kepada pelanggannya. Kegiatan operasional terdiri dari transaksi penjualan harta lancar, pembelian tunai harta lancar, pinjaman jangka pendek, pelunasan pinjaman jangka pendek,
penerimaan tunai berbagai pendapatan, serta pembayaran berbagai biaya terkait akun-akun harta lancar dan hutang jangka pendek. Kegiatan ini akan mengakibatkan terjadinya uang masuk untuk pendapatan dan aliran uang keluar untuk biaya. Baik pendapatan dan biaya yang terjadi telah dilaporkan dalam laporan laba rugi. Namun besarnya pendapatan tersebut belum tentu sama dengan uang yang diterima, karena perusahaan umumnya menggunakan dasar akrual untuk mengakui pendapatan. Demikian halnya dengan biaya. Biaya yang dilaporkan laba rugi belum tentu sama dengan arus keluar untuk biaya tersebut. Kegiatan investasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan membeli atau menjual kembali investasi pada surat berharga jangka panjang dan aktiva tetap. Jika perusahaan membeli investasi atau aktiva tetap, akan mengakibatkan arus keluar, dan jika menjual investasi atau aktiva tetap, akan mengakibatkan adanya arus kas masuk ke perusahaan. Kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan terdiri dari transaksi pinjaman utang jangka panjang, pelunasan hutang jangka panjang, setoran modal tunai, dan pengambilan privat tunai terkait akun-akun hutang jangka panjang dan modal. Terdapat dua bentuk penyajian laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Sementara itu, dengan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi, dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harga lancar, dan hutang lancar, serta laba atau rugi karena pelepasan investasi. Berdasarkan metode langsung, akun-akun laporan rugi laba konsolidasi yang menyebabkan arus kas diubah dari basis akrual menjadi basis kas, dan akun-akun yang tidak melibatkan kas dijelaskan dalam catatan atau daftar yang mendukung laporan kas. Jika dibandingkan dengan metode tidak langsung, arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan identik atau sama. Perubahan yang signifikan terdapat dalam penyajian arus kas dari aktivitas operasi dan tambahan daftar untuk merekonsiliasi laba bersih konsolidasi menjadi arus kas operasi berdasarkan metode langsung. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih konsolidasi dan dimasukkan penyesuaian-penyesuaian untuk hal-hal yang tidak menghasilkan atau menggunakan kas sehingga diperoleh arus kas bersih dari operasi. Laporan arus kas dapat bersumber dari neraca perbandingan dua periode akuntansi. Pendekatan ini disebut dengan metode tidak langsung. Sumber data adalah neraca pada tahun yang lalu dan neraca tahun yang berikutnya. Apakah suatu akun harta, hutang, dan modal terjadi kenaikan atau penurunan? Arus kas dapat berupa 1. Arus kas dari kegiatan operasi 2. Arus kas dari kegiatan investasi 3. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Bab 6. Transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan bagian 1. Transaksi persediaan antar perusahaan. Perusahaan mengakui pendapatan atau mencatatnya sebagai pendapatan ketika pendapatan tersebut direalisasi, yaitu ketika diperoleh. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Pendapatan atas penjualan antara perusahaan-perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagang dijual keluar dari entitas konsolidasi. Tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan-perusahaan afiliasi. Penjualan item-item persediaan oleh satu perusahaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal jika entitas pembeli menggunakan sistem persediaan perpetual. Laporan konsolidasi dibuat untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari dua atau lebih perusahaan afiliasi, seolah-olah sebagai satu perusahaan.
Karena itu, pengaruh transaksi di antara perusahaan afiliasi tersebut atau yang disebut sebagai transaksi antar perusahaan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Transaksi antar perusahaan dapat menghasilkan saldo akun resiprokal pada pembukuan perusahaan afiliasi tersebut. Sebagai contoh, transaksi penjualan antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan, serta saldo resiprokal untuk piutang usaha atau utang usaha. Transaksi pinjaman antar perusahaan akan menghasilkan saldo wesel tagih dan wesel bayar resiprokal, serta saldo laba bunga dan beban bunga resiprokal. Transaksi antar perusahaan tersebut adalah transaksi intra-perusahaan dari sudut pandang entitas konsolidasi. Karena itu, pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Jumlah laba antar perusahaan yang dieliminasi tidak dipengaruhi oleh keberadaan hak minoritas dan hanya dieliminasi semuanya. Alasan untuk mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan ini adalah bahwa manajemen perusahaan induk dapat mengendalikan semua transaksi antar perusahaan, termasuk otorisasi dan penetapan harga, tanpa tawar-menawar di antara perusahaan-perusahaan afiliasi itu. Penjualan persediaan upstream dan downstream. Penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak disebut dengan penjualan downstream, dan penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk disebut dengan penjualan upstream. Istilah upstream dan downstream berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk di atas. Jadi, penjualan dari atas ke bawah bersifat downstream, dan penjualan dari bawah ke atas bersifat upstream. Dalam kasus penjualan downstream, laba perusahaan induk yang terpisah meliputi semua jumlah laba yang belum direalisasi, termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualannya. Dan laba perusahaan anak tidak berpengaruh. Jika penjualan bersifat upstream, laba bersih perusahaan akan mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, atau termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualannya. Dan laba perusahaan induk yang terpisah tidak berpengaruh. Laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream. Penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anaknya akan meningkatkan penjualan harga pokok penjualan dan laba kotor perusahaan induk, tetapi tidak mempengaruhi laba perusahaan anak sampai barang dagang tersebut dijual kembali kepada pihak luar. Semua laba kotor atas penjualan downstream, barang dagangan dan yang tersisa dalam persediaan perusahaan anak akan meningkatkan laba perusahaan induk, sehingga seluruh jumlah tersebut harus dieliminasi dari laporan laba rugi perusahaan induk menurut metode ekuitas. Laporan keuangan konsolidasi akan mengeliminasi laba kotor yang belum direalisasi dengan meningkatkan harga pokok penjualan konsolidasi dan mengurangi persediaan barang dagang ke dasar biayanya bagi entitas konsolidasi. Melebih sajikan persediaan akhir dari sudut pandang konsolidasi akan mengurang sajikan harga pokok penjualan konsolidasi. Bab 7. Transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan bagian 2. Transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer lain. Transfer pada biaya perolehan. Saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Laba bersih konsolidasi tidak dipengaruhi oleh ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan, karena baik pendapatan dan penjualan dikurangi oleh jumlah yang sama.
Transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer yang berbeda. Pada saat penjualan antar perusahaan, termasuk keuntungan atau kerugian. Eliminasi kertas kerja yang diperlukan untuk konsolidasi pada periode transfer mempunyai dua tujuan: menghilangkan pendapatan dari penjualan dan harga pokok penjualan. Eliminasi dari persediaan dalam neraca untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi dengan melakukan penjualan persediaan ke pihak lain. Pengaruh jenis sistem persediaan. Dalam sistem pengendalian persediaan perpetual atau periodik untuk mencatat persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan. Penjualan memerlukan debit ke harga pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagang yang dijual. Menggunakan sistem persediaan periodik, pembelian persediaan barang dagang didebit pembelian, bukan ke persediaan. Eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Penjualan dan pembelian antar perusahaan afiliasi dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan kepada entitas luar. Eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Entitas konsolidasi merealisasikan dan mengakui laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi pada saat barang dijual kepada entitas luar. Persediaan akhir perusahaan afiliasi pembeli mencerminkan laba dan rugi atas penjualan antar perusahaan karena persediaan tersebut lebih mencerminkan harga transfer perusahaan. Pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi ketika barang dagang dijual kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Realisasi terjadi pada periode fiskal berikutnya, sehingga pengakuan ditunda sampai tahun berikutnya. Pengakuan laba yang belum direalisasi mengharuskan kredit pada harga pokok penjualan pada kertas kerja karena jumlah persediaan tercermin dalam harga pokok penjualan jika sistem perpetual yang digunakan. Laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream atau arus kas ke atas. Penjualan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaannya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor anak perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lain. Laba bersih induk perusahaan dipengaruhi karena induk perusahaan mengakui bagiannya atas pendapatan anak perusahaan berdasarkan metode ekuitas. Jika anak perusahaan penjual adalah perusahaan afiliasi yang dimiliki 100%, induk perusahaan menangguhkan 100% dari laba yang belum direalisasi pada tahun terjadinya penjualan antar perusahaan. Jika anak perusahaan adalah perusahaan afiliasi yang hanya dimiliki sebagian, induk perusahaan juga hanya menangguhkan sebatas bagiannya atas laba anak perusahaan yang belum direalisasi. Sepanjang bab-bab ini saya telah memperoleh pemahaman mengenai berbagai topik, termasuk kombinasi bisnis, investasi saham, teknik konsolidasi, dan transaksi antar perusahaan yang terkait dalam persediaan. Pengetahuan ini akan membekali saya dengan keterampilan yang diperlukan untuk memahami akuntansi keuangan tingkat lanjut. Sekian review materi dari saya ucapkan terima kasih.